Setiap goresan pena akan menambah pemahaman kita bagaimana tingginya ilmunya Allah dan membuahkan pahala bagi kita semua yang ada di sini. Semoga kehadiran kita dapat menjadi pemberat amalan mizan kebaikan yang kita bisa pintakan amalannya untuk dikirimkan kepada orang tua kita juga, baik yang masih ada maupun sudah tidak ada. Salam serta salam mari kita limpah curahkan juga kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, insan uswatun hasanah, sosok suri dan panutan umat, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan semoga kepada kita semua, seluruh umat saudara mukmin seluruh dunia hingga akhir zaman nanti. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku pemandu acara, perkenalkan saya Arifin Kashmir mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA yang telah berkenan untuk melakukan kajian ini bersama kami. Dan dalam hal ini kajian kita adalah tentang Sahih Bukhari, lanjutan kitab doa. Dan dalam hal ini kita kunjukkan dari kegiatan yang sebelumnya. Izinkan untuk memulai dengan mengingatkan adab dalam kajian. Peserta wajib menuliskan nama agar mudah dikenali, wajib mematikan audio saat kajian. Untuk akhwat wajib mematikan kamera atau tampilan video. Adapun pertanyaan dituliskan di kolom chat akan dibacakan oleh moderator pada sesi diskusi. Mohon pertanyaan yang disampaikan terkait dengan tema kajian. Biasakan untuk menyimak, menulis, dan berusaha mengamalkan isi kajian. Adapun yang ingin berkontribusi dapat ke nomor yang sudah ada dalam grup. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai kajian kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Da'awat dari Sahih Bukhari, lanjutkan pada bab ke-60, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang telah aku lakukan dan yang akan aku lakukan, yang telah aku lakukan apa yang telah aku lakukan, ya. Kemudian beliau membawakan dalil kata Imam Bukhari, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdul Malik bin Sabbah, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an ibni Abi Musa an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, annahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yad'u bi hadzal doa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Rabbighfirli khati'ati, ya Allah ampunilah untukku kesalahan-kesalahanku, wa jahli dan kebodohanku, wa israfi fi amri kullihi dan sikap berlebihanku dalam segala urusanku. Wa ma anta alamu bihi minni, dan dosa-dosa yang kau lebih tahu tentangnya daripada aku. Allah maghfirli khotoya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa amdi dan kesengajaanku, wa jahli dan kebodohanku, wa hazli dan candaanku, wa kullu dzalika indi, dan itu semua ada pada diriku. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah dosaku yang telah aku lakukan, wa ma akhartu apa yang akan aku lakukan, wa ma asrartu apa yang aku lakukan dengan diam-diam, wa ma a'lantu apa yang dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan. Antal muqaddimu antal muakhiru, engkaulah yang memajukan, engkaulah yang memundurkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Qala Ubaidullah bin Mu'adz wa haddatsana abi, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Burdah bin Abi Musa an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwihi. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sanad yang lain, ya, dengan kembali kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu semisal hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah SAW berdoa minta ampunan dengan berbagai macam model kesalahan. Di sini ada Rabbighfirli khati'ati, ya Allah ampuni dosa-dosaku, wa jahli kebodohanku, ya. Karena dosa bisa dilakukan karena kebodohan, wa israfi fi amri kullihi, dan sikap berlebih-lebihanku, karena di antara kesalahan adalah sikap berlebih-lebihan dalam segala urusan. Pada bahkan perkara yang baik pun kalau kita berlebih-lebihan kita bisa bersalah, ya. Segala bentuk berlebihan bisa menimbulkan kesalahan. Berlebih-lebihan dalam ibadah pun salah, berlebih-lebihan dalam beramal ma'ruf nahi munkar pun salah,
berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta pun salah, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah pun salah, ya. Oleh karenanya di antara yang harus kita minta ampuni dari Allah adalah sikap berlebih-lebihan kita. Sikap berlebih-lebihan kita, ya. Kemudian juga wa ma anta lahum bihi minni, yaitu ampuni dosa-dosaku yang Engkau lebih tahu. Artinya masih banyak dosa-dosaku yang aku mungkin lupa, aku tidak sadar, dan Engkau lebih tahu daripada aku sendiri, ya. Dosa kita lakukan, ada yang kita ingat, ada yang kita lupa. Dan apa yang kita ingat pun Allah lebih tahu. Allah lebih tahu detailnya. Allah lebih tahu kesalahannya. Makanya di sini Nabi mengatakan, "Wa ma anta a'lamu bihi minni." Ya, ampunilah dosa-dosaku yang Engkau lebih tahu daripada diriku. Allah maghfir li khotoyaya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Khotoya jamak dari khoti'ah sama. Khoti'ati, khoti'ah jamaknya khotoya, khotoyaya maksudnya khoti'ati sama. Wa amdi, dan kesengajaanku. Ada dosa yang aku lakukan dengan sengaja. Wa jahli, kebodohanku. Wa hazli, ada dosa yang aku lakukan karena candaan. Ya. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada pada diriku. Ini model-model dosa. Karena sengaja, karena enggak sengaja, karena canda, karena serius, berlebihan, ya, karena kebodohan, berbagai macam dosa. Allah maghfir li ma qaddamtu, ya Allah ampuni dosaku yang telah aku lakukan. Wa ma akhartu, dan dosa akan aku lakukan. Kita enggak akan terlepas dari namanya dosa. Ya. Wa ma asrartu, dan dosa-dosa yang eh, apa namanya? Yang aku lakukan diam-diam. Tatkala tidak ada orang yang melihat, tatkala aku bersendirian. Tatkala mungkin aku sedang bersafar sendirian, tatkala aku sedang tidak di rumah, atau tatkala aku sedang tidak bersama keluarga, yang aku sembunyikan dosa-dosa tersebut. Wa ma alamtu, ada dosa-dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan, dilihat oleh orang, dilihat oleh keluarga. Antal muqaddim, antal muakhir. Engkau yang menentukan segalanya, engkau yang memajukan, engkau mundurkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itu mudah bagimu untuk mengampuni dosa-dosaku. Baik, hadis yang sama dari Abu Musa al-Asy'ari juga, hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala hadatsana Ubaidullah bin Abdul Majid, qala hadatsana Israil, qala hadatsana Abu Ishaq an Abi Bakar bin Abi Musa wa Abi Burdah ahsibuhu an Abi Musa al-Asy'ari, ya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yad'u, bahwasanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa berikut, Allah maghfirli khati'ati wa jahli, ya Allah ampuni dosa-dosaku dan kebodohanku, wa israfi fi amri, dan sikap berlebih-lebihanku dalam urusanku, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang Engkau lebih tahu daripada aku. Allah maghfirli hazli wa jiddi, ya Allah ampuni dosaku karena candaanku dan keseriusanku, wa khotoyaya wa amdi, dan juga ampunilah dosa-dosaku dan kesengajaanku, wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada pada diriku, ya. Hadis ini datang dalam Muslim, ya, jadi ada lafal Muslim, ada lafal Bukhari. Ada dalam lafal Muslim, jadi ada model-model dosa. Ya, di sini ada beberapa, ada disebut pertama khati'ah, ya. Khati'ati. Ya, khati'at. Khati'ati, ya. Ini khati'ah maksudnya dosa, ya. Kesalahan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jahli, ya, kebodohanku. Jahli, kebodohanku. Itu dosa akibat kebodohan. Kemudian wa israfi, sikap berlebih-lebihanku. Sikap berlebihanku. Dalam sebelumnya wa israfi fi amri kullih, ya, dalam segala urusanku, dalam segala urusanku. Kemudian di antaranya disebut juga di sini jahli, ya, atau khata'i wa amdi. Ada khata'i dalam riwayat Muslim, khata'i. Khata'i itu ketidaksengajaanku. Ketidaksengajaanku.
Kemudian ada amdi. Amdi maksudnya kesengajaanku. Kemudian adalah hazli wa jiddi. Ada hazli, itu candaanku. Yang ketujuh, jiddi, keseriusanku. Keseriusanku. Kemudian ada juga Rasulullah menyebutkan tadi, tambahan lagi ya. Apa namanya? Asrartu a'lantu ya. Ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini model-model dosa ya. Maqaddam itu yaitu apa yang telah aku lakukan, dosa yang telah apa yang telah aku lakukan, yang telah. Akhar itu yang akan. Asrar itu yang aku sembunyikan. Yaitu aku lakukan diam-diam. Aku lakukan diam-diam. Ma'alan tu aku lakukan terang-terangan. Ma anta lahum minni, dosa yang kau lebih tahu. Yang engkau lebih tahu daripada diriku. Kemudian Nabi menutup dengan wa kullu dzalika indi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa kullu dzalika indi. Semua ini ada pada diriku. Subhanallah, ini doa yang indah. Seandainya kita hafal ya. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kulli wa khata'i wa amdi wa hazli wa jaddi wa jiddi wa ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni wa kullu dzalika indi. Ini semua doa yang luar biasa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dosa-dosa kita tidak keluar dari hal-hal ini. Ada yang kita memang dosa-dosa kita lakukan, dosa-dosa ada karena kebodohan, karena sikap berlebihan ya. Sikap berlebihan. Bahkan dalam Ibnu Taimiyah menyebutkan, bahkan dalam seorang ketika membantah orang yang bersalah tidak boleh berlebihan, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kezaliman, membalas kezaliman pun tidak boleh berlebihan. Ketika kita berlebihan dalam membalas kezaliman, kita justru berbuat zalim kepada orang yang menzalimi kita. Bahkan membantah orang yang salah juga, kalau dia salah tidak boleh berlebihan. Nanti kita justru terjerumus dalam kezaliman. Kita bantah sesuai dengan kesalahannya, kadarnya. Jadi sikap berlebihan ini membuka pintu-pintu dosa banyak ya. Perkara yang mubah berlebihan, terlalu israf, barang-barang terlalu mewah juga berlebihan ya. Berlebihan dalam ibadah, lupa kepada anak istri juga tidak boleh. Berlebihan dalam beramar nahi mungkar juga sehingga melampaui batas juga tidak boleh. Berlebihan ini apa maksud saya, ini membuka banyak pintu-pintu dosa, sikap berlebihan dalam ibadah, dalam beramar nahi mungkar, dalam perkara yang mubah. Kalau berlebihan maka tidak baik. Kemudian khata'i, ada juga orang besar karena khata'i. Khata'i itu ketidaksengajaan. Tidak sengaja kita zalimi orang, tidak sengaja kita melakukan kesalahan, tidak sengaja kita berucap, tidak sengaja, banyak. Wa amdi, ada yang kita sengaja, ini juga dosa yang kita sengaja, memang kita sengaja melakukannya karena terdominasi oleh hawa nafsu misalnya. Wa hazli, ya, hazli candaan, ya, kita bercanda tapi ternyata dosa. Canda ternyata dosa, nyinyir kawan ternyata kawan tersebut terganggu, tersakiti ya. Terkadang bercanda sama keluarga ternyata keluarga tidak
tidak salah paham kemudian sedih. Wa jiddi dan keseriusanku, dan juga dosa kita lakukan karena serius bukan candaan. Wa ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang aku lakukan ada dosa aku yang diam-diam, dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan ya. Dan ini juga banyak ya, orang terjerumus ya. Diam-diam melakukan dosa diam-diam. Ketika bersendirian di rumah, dia keluarganya tidak ada, dia melakukan dosa. Dia nonton yang haram. Ketika dia bersafar ke luar negeri, misalnya keluar kota, dia di hotel sendirian, dia melakukan yang haram, mendengar yang haram, atau berhubungan dengan wanita yang haram, atau menonton yang haram dalam kesendirian. Karena makanya Rasulullah berkata, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah dimanapun engkau berada. Tatkala kau di rumah, di luar rumah, tatkala bersendirian, tatkala di depan banyak orang. Ya, sebagian orang, masya Allah, ketika di depan banyak orang seperti musuh syaitan, temannya malaikat. Tapi ketika bersendirian jadi teman dekat syaitan. Wama alam tu, yang aku lakukan terang-terangan. Kadang kita melakukan dosa terang-terangan. Rasa malu lagi turun, kita lakukan dosa terang-terangan. Dan kita akui masih banyak dosa yang Allah lebih tahu. Dosa-dosa yang kita tidak sadari. Dosa terkait dengan ria, dengan ujub, dengan sombong, dengan angkuh, dengan hasad, yang Allah lebih tahu. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada pada diriku. Ini model-model dosa yang sangat indah kalau kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa ini. Ibnu Hajar rahimahullah membahas tentang doa ini. Ada beberapa tempat dibaca doa ini. Waktu dibaca doa ini, kapan dibaca doa ini? Tentunya boleh dibaca kapan saja ya. Pertama tentu boleh dibaca kapan saja. Yang kedua, waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus, sebagaimana dalam riwayat-riwayat. Maka ada beberapa riwayat. Yang pertama dibaca dalam salat malam. Salat malam sebagaimana dalam kana yaquluhu fi salatil lail, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas. Ibnu Hajar menyebutkan ini dalam hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua adalah sebelum salam. Sebelum salam, setelah tasyahud. Tasyahud. Ini dalam riwayat Muslim ya. Hadis Ali bin Abi Thalib. Jadi dibaca sebelum tasyahud. Ya. Kemudian dalam sebagian riwayat setelah tasyahud, ya. Setelah salam, yaitu setelah sholat, maksudnya selesai sholat. Ini datang dalam riwayat dalam hadis Sahih Ibnu Hibban, ya, dalam sebagian riwayat setelah salam, yaitu dalam Sahih Ibnu Hibban disebutkan kana idza faragha minas salat wassalam. Kalau Rasulullah SAW sudah selesai salat dan mengucapkan salam, maka Nabi membaca doa ini, ya. Ini dalam riwayat Ibnu Hibban, ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ini dalam Sahih Muslim, ini dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dari sini makanya Ibnu Hajar mengatakan wa yahtamilu annahu kana yaqulu dzalika qabla salam wa ba'dahu. Ya. Maka bisa jadi dibaca sebelum dan sudah salam. Jadi ini kita boleh baca doa ini boleh kapan saja, ya. Boleh kapan saja karena doa yang indah, pengakuan terhadap segala bentuk dosa, dan kalau paling fokus adalah sebelum salam karena riwayat banyak menunjukkan akan hal ini, ya. Nah, datang dalam riwayat Hibban setelah salam, tetapi riwayat yang banyak adalah dibaca sebelum salam. Dan kita tahu di antara tempat
afdal untuk berdoa adalah sebelum salam. Bahkan sebenarnya mengatakan dia adalah waktu yang sangat mustajab, ya. Karena apa? Karena sudah kita buka dengan berbagai macam mukaddimah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita salat dan di penghujung salat kita berdoa. Sebelumnya semuanya mukaddimah pujian, salawat kepada Nabi dan tasyahud kita kan bersalawat kepada Nabi. Dan kita di antara adab salat adalah memuji Allah, kemudian bersalawat, kemudian berdoa. Seperti tasyahud akhir. Kita at-tahiyatu lillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita Allahumma shalli ala Muhammad, kita bersalawat. Kemudian kita setelah bersalawat kita berdoa. Sehingga adab dikabulkannya doa telah terpenuhi pada doa sebelum salam. Maka seorang perhatian terhadap doa sebelum salam, dan di antara doa yang sangat agung adalah doa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam dosa-dosa kita. Ya, maka sangat-sangat berharap kita menghafal doa ini. Allah, paling tidak kita baca Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa man ta'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allah kita baca yang lengkap. Allah maghfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi, ya, wa khata'i wa amdi wa hazli wa jiddi. Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma ta'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta, sehingga kita menggabungkan seluruh macam-macam dosa yang kita lakukan dan kita mengatakan kullu dzalika indi, semua itu aku melakukannya. Tapi ini bab yang pada malam ini kita bahas. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, ya. Di sini ada pembahasan apakah Nabi ketika membaca doa ini berarti Nabi melakukan dosa-dosa. Maka ada pembahasan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi segera mencontohkan agar kita ikuti. Ada yang mengatakan Nabi benar-benar bersalah sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar kami mengambil dosa-dosa yang telah maupun akan datang. Dan kita tahu mazhab Ahlus Sunnah menyatakan bahwasanya para anbiya mereka terjaga dari melakukan dosa-dosa besar, tapi mereka mungkin melakukan dosa-dosa kecil. Para anbiya. Jadi bagaimana akidah Ahlus Sunnah tentang para nabi, ya. Para nabi maksum. Pertama, maksum dalam hal, maksum maksudnya terjaga dari kesalahan. Yang pertama, maksum dalam menyampaikan risalah. Para nabi nggak mungkin salah, ini nggak mungkin para nabi salah, tidak mungkin salah. Kalau salah pasti ditegur dalam menyampaikan risalah. Kemudian yang kedua, maksum dari dosa-dosa, terjaga maksum dari melakukan dosa. Dosa yang bagaimana? Kata para ulama, maksudnya dosa besar atau dosa-dosa yang memalukan. Yang memalukan. Seperti dusta, enggak mungkin memalukan. Kemudian berkhianat, ini semua dosa-dosa yang memalukan. Adapun dosa-dosa kecil, maka maka para nabi mungkin terjerumus di dalamnya. Bisa terjatuh. Tapi mereka langsung minta ampun. Dalil-dalil menunjukkan akan hal tersebut. Contoh, Nabi Nuh bersalah, ya. Allah tegur ketika dia berdoa kepada Allah agar mengampuni anaknya. Maka Allah mengatakan, ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sungguhnya anakmu bukanlah dari keluargamu. Sesungguhnya dia telah melakukan amal yang tidak benar, yaitu dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kau minta kepadaku doa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku menasihatimu agar kau tidak termasuk orang jahil. Nabi Adam alaihissalam memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian, ya. Para anbiya dalam dalil menunjukkan mereka terjebak dalam kesalahan, ya. Nabi Daud juga fastaghfara rabbahu. Nabi Daud juga minta ampun kepada Allah. Nabi Musa juga minta ampun kepada Allah, ya, setelah melakukan kesalahan.
membunuh orang tanpa sengaja. Jadi para nabi mungkin melakukan apa? Kesalahan, tapi dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Makanya dari sini kita katakan mungkin Nabi melakukan dosa-dosa kecil, sebagian datang dalam beberapa riwayat Allah menegur Nabi dalam Al-Quran berapa kali. Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahlallahu lak. Seperti Nabi mengharamkan madu. Allah tegur, wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan padamu. Kemudian juga ketika Nabi berpaling dari Abdullah ibn Umi Maktum, Allah turunkan firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya Rasulullah melakukan kesalahan karena berpaling dari orang buta yang ingin mendengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah berfirman, afallahu anka lima adinta lahum. Allah mengampuni engkau wahai Muhammad. Kenapa kau izinkan mereka tidak ikut jihad, ya? Tapi Allah mengatakan afallahu anka, Allah maafkan engkau. Dan ini menunjukkan mungkin Rasulullah SAW sebagaimana nabi-nabi sebelumnya terjerumus dalam dosa kecil, namun bedanya mereka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa mereka tidak akan dibiarkan. Jadi adapun dosa kecil maka para nabi bisa terjatuh. Tapi perhatikan, mereka langsung minta ampun, kemudian mereka langsung ditegur Allah. Karena mereka maksum karena mereka langsung ditegur. Karena mereka tadi harus terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Ya, kalau mereka berdosa dibiarin aja, orang bisa ikuti. Itu tidak tepat. Tapi kita lanjutkan. Bab berikutnya. Babud doa fi sa'ah allati fi yaumil jum'ah. Bab tentang doa di waktu yang ada pada hari Jumat. Yaitu waktu apa yang terlarang, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya dalam hadis doa pada hari Jumat dikabulkan. Al-Imam Bukhari membawakan dalil qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala akhbarana Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, berkata Abul Qasim kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau punya anak tertua Al-Qasim kemudian Abdullah, tapi meninggal sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Ketika Nabi sudah diangkat menjadi seorang nabi, maka tinggal anak-anak perempuannya 4 orang, yaitu Zainab, kemudian kemudian Ruqayyah, ya, Ummu Kulthum, Fatimah, ya. Kemudian Rasulullah lahir anak yang ke-7, yaitu Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Tetapi kunyah Nabi Abul Qasim. Kata Abu Hurairah, qala Abul Qasim, berkata Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi yaumil jum'ati sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu. Pada hari Jumat ada suatu waktu yang tidak seorang muslim menyepakati ngepasi, kita menyepakati itu ngepasi waktu tersebut, dan dia dalam kondisi berdiri sedang salat, lantas dia meminta kebaikan kecuali dia akan dikabulkan jika ngepasi waktu tersebut. Wa qala bi yadihi, dan Rasulullah SAW beri isyarat dengan tangannya, qulna yuqalliluha yuzahiduha. Itu sedikit, waktu itu cuma sebentar. Sebut cuma sebentar, ya. Maka kapan waktu tersebut? Ada khilaf. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan 40 pendapat di kalangan para ulama. Namun waktu yang mengerucut dari 40 pendapat tersebut adalah dua waktu, ya. Dua waktu. Waktu yang pertama adalah ketika seorang sedang sholat, ya. Ketika seorang sedang sholat, ya. Sedang sholat sampai selesai sholat, ya. Ketika sholat, ya, yaitu sedang sholat. Karena di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa qaimun yusalli, dia sedang sholat. Maka saya ingatkan kepada rekan-rekan para dokter yang sholat Jumat, ketika sedang sholat Jumat jangan lupa berdoa dalam sholat. Karena itu di antara waktu salah satu pendapat dari 40 pendapat yang paling kuat dan berdasarkan hadis yang sedang kita bahas, ya. Saya bacakan hadisnya ulang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi yaumil jum'ati sa'atun, di hari Jumat ada suatu saat, la yuwafiquha muslim, yang tidak ada seorang muslim pun mengepasi waktu tersebut, wa huwa qaimun yusalli, dan dalam kondisi berdiri sedang salat.
Yas'alullah khairan illa a'tahu. Dia minta kebaikan kecuali Allah akan kabulkan. Maka ketika sedang sholat itu waktu mustajab. Maka jangan lupa ketika sujud kita berdoa. Ketika sebelum salam kita berdoa. Ketika sedang sholat Jumat. Maka itu waktu yang pertama yang disebut oleh para ulama. Waktu yang mustajab. Pendapat yang kedua. Annaha sa'atu wal akhar annaha sa'atun minan nahar. Inda dunuwi syamsi lil ghurubi. Kata Ibnu Hajar, yang kedua adalah waktu di siang hari, yaitu maksudnya setelah asar, ketika matahari menjelang terbenam. Ketika matahari menjelang terbenam, itu ya kira-kira 10 menit, 15 menit sebelum terbenam kita berdoa. Berdoa ulang-ulang, karena nggak tahu waktu yang mana. Karena ketika hendak terbenam, kata itu waktu yang sangat diharapkan. Waktu yang sangat diharapkan dikabulkan. Ya, waktu yang diharapkan untuk dikabulkan. Allah alam bisawab, maka ini adalah waktu mustajab ketika hari Jumat seorang menyisihkan waktu untuk berdoa, paling tidak di antaranya ketika sedang salat, yang kedua menjelang terbenam matahari. Kemudian bab berikutnya, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastajabu lana fil yahudi wala yustajabu lahum fina. Bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kita dikabulkan terhadap orang Yahudi dan doa mereka tidak dikabulkan terhadap kita. Maksudnya orang Yahudi, mereka mendoakan keburukan pada kita karena padahal mereka yang berbuat zalim. Maka ketika mereka berbuat zalim, maka doa orang zalim tidak dikabulkan, yang dikabulkan orang yang terzalimi. Ya. Dakwatul mazlum, doa yang dizalimi, orang yang dizalimi, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainallah wa bainaha hijab. Adapun orang yang menzalimi, maka doanya tidak dikabulkan, ya. Taib, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Abdul Wahhab, qala hadatsana Ayyub an Ibni Abi Mulaika an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Annal yahuda atau Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaik. Orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata assalamu alaik. Assam kalau didengar sekilas seakan-akan assalamu alaik. Tapi Yahudi menghilangkan huruf lam. Dia mengatakan assalamu alaik. Maknanya cepat matilah engkau wahai Muhammad. Itu kematian atasmu, yaitu cepat matilah engkau wahai Muhammad. Wa qala, maka Nabi menjawab wa alaikum, kalian juga. Rasulullah tidak mengatakan wa alaikumussalam, tidak. Rasulullah mengatakan kalian juga. Artinya apa yang kalian minta untukku menimpa kalian juga. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mendengar perkataan orang Yahudi tersebut, maka Aisyah membantah mereka. Aisyah kemudian mengomentari mereka, menimpali mereka dengan berkata, "Assalamu alaikum." Kalian yang mampus. Wa la'anakumullah, dan semoga Allah melaknat kalian. Wa ghadiba alaikum, dan semoga Allah murka kepada kalian. Dalam sebagian riwayat, ya ikhwatal qiradati wal khanazir, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Lengkap Aisyah marah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mahlan ya Aisyah." Tenang wahai Aisyah. Alaiki birrifqi, hendaknya engkau lembut. Wa iyyaki wal unfa awil fuhsya. Hati-hatilah engkau dari sikap kasar dan juga kata-kata yang tidak yang kasar. Qalat Aisyah menyampaikan alasan dia kenapa dia mendoakan keburukan kepada Yahudi. Aisyah berkata, "Awalam tasma' ma qalu?" Tidakkah kau dengar apa yang mereka ucapkan kepada engkau wahai Rasulullah? Qala, "Awalam tasma'i ma qultu?" Wahai Aisyah, tidakkah kau mendengar jawabanku kepada mereka? Radatu alaihim. Aku telah mengatakan kepada mereka wa alaikum, kalian juga. Fa yustajabu li fihim, maka doaku akan dikabulkan terhadap mereka. Wala yustajabu lahum fiyya, adapun doa mereka kepadaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika suaminya dikorek, ya, apalagi suaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun lebih emosi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, "Waalaikum." Kalian juga. Mereka mengatakan, "Assalamu alaik." Semoga kau mampus wahai Muhammad. Kata Rasulullah SAW, "Waalaikum." Kalian juga. Ternyata Aisyah merasa tidak cukup, maka dia ucapkan kepada mereka, "Waalaikumsalam." Kalian juga mampus. Laknat Allah kepada kalian. Allah murka kepada kalian. Dalam riwayat, ya ikhwatal qiradatul khanazir, wahai saudara-saudara babi dan monyet-monyet. Apa yang diucapkan Aisyah semuanya benar, tidak ada salahnya.
mereka terlaknat, mereka dimurkai, wa ghadiba alaihim, maghdub alaihim, mereka dimurkai oleh Allah. Kita dalam setiap hari salat apa ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Ya, al-maghdub alaihim maksudnya Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Kemudian mereka juga saudara-saudara babi dan monyet-monyet. Ingat, Aisyah tidak mengatakan keturunan babi dan monyet-monyet. Karena setiap orang Yahudi yang dirubah menjadi babi dan monyet karena mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, tidak ada keturunannya. Tapi mereka saudara-saudara dari Yahudi, sama-sama suku Bani Israel. Maka Aisyah menggunakan lafaz ya ikhwata al-qirati wal khanazir. Wahai saudara-saudara babi dan monyet-monyet. Semua perkataan Aisyah tidak ada yang salah. Semuanya benar. Ada dalilnya semuanya. Tapi Rasulullah tegur, tidak begitu caranya. Ya, tidak perlu kasar, tidak perlu ya. Artinya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Rasulullah mengatakan mahlan ya Aisyah alaika birif. Alaiki birif. Wahai Aisyah, hendaknya engkau lembut, ya, enggak usah, jangan sampai kasar dan keras, ya. Aisyah berusaha menyampaikan alasannya, tidakkah kau mendengar perkataan mereka? Mereka telah mendoakan kematian bagimu. Rasulullah mengatakan, tidakkah kau mendengar jawabanku? Aku sudah bantah mereka. Di akhir hadis kata Rasulullah SAW, yustajabu li fihim, doaku dikabulkan untuk mereka dan doa mereka tidak dikabulkan untukku. Ini dalil, ikhwan, bahwasanya doa dari orang yang zalim tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berbuat zalim mendoakan orang yang dia zalimi, mendoakan keburukan pada orang yang dia tidak akan dikabulkan. Karena doa yang dikabulkan doa yang dizalimi, ya. Hal ini ditunjukkan juga dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Dan tidaklah doa-doa orang kafir kecuali dalam kesesatan. Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Jadi kita bahas bab berikutnya. Bab ta'min, bab tentang amin, mengaminkan. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ali bin Abdullah, qala hadatsana Sufyan, qala Zuhri, qala haddatsanahu an Sa'id bin al-Musayyab, an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, idza ammana al-qari fa aminu. Jika qari mengucapkan amin, maka aminkan pula, ya. Fa innal malaikata tu'minu, karena malaikat juga mengaminkan. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang aminnya ngepasi aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini di antara keutamaan amin, ya, amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-qari", jika qari mengucapkan amin. Ini ada dua pendapat. Tadi mengatakan maksudnya secara umum. Kalau ada yang mengamin amin, kita ikut aminkan, ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah imam. Al-qari maksudnya imam dalam salat jahriyah. Kalau mereka mengatakan amin, maka kita ucapkan juga amin. Bukan maksudnya dia amin dulu, tapi kalau dia mengucapkan waladhdallin, aminnya bareng-bareng. Jadi maksud Nabi, jika imam mengucapkan amin, maksudnya akan mengucapkan amin, maka aminlah bersamanya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah juga dengan lafal idza qala al-imamu waladhdallin faqulu amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika imam mengucapkan waladhdallin, maka ucapkanlah amin, ya, karena imam akan mengucapkan amin. Dan ini juga dalil bahwasanya para malaikat hadir dalam salat tersebut, apakah mereka ikut salat atau cuma sekedar hadir. Dan ketika imam mengatakan waladhdallin, malaikat juga mengucapkan amin. Maka di antara keutamaan kalau kita mengucapkan amin, ketika ya amin kita bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita yang terlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini subhanallah luar biasa, ya, keutamaan mengaminkan aminnya imam, karena bisa sepakat dengan aminnya para malaikat dan diampuni dosa-dosa. Oleh karenanya Yahudi paling hasad di zaman Nabi, paling hasad dengan amin. Dari hadis riwayat Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min." Tidak ada perkara yang paling dihasati oleh orang Yahudi terhadap kalian wahai kaum muslimin seperti hasad mereka terhadap salam dan ta'min. Itu kalau orang Islam ketemu assalamualaikum warahmatullahi. Ini Yahudi jengkel. Yahudi jengkel.
Jadi syiar di antara kaum muslimin, assalamualaikum, kesaling sayang di antara mereka, ini dijengkeli orang Yahudi. Yang kedua, mereka jengkel dengan aminnya para kaum muslimin. Kompak, waladhdallin, amin. Ini kalau ada orang doa kebaikan kita mengaminkan, maka ini dijengkelin oleh orang-orang Yahudi. Ya. Ini dalil tentang keutamaan seorang untuk mengaminkan ketika imam sholat jahriyah bilang amin, maka kita mengucapkan amin. Baik, kita bab terakhir pada kali ini, bab fadlul tahlil, babu fadlil tahlil, yaitu keutamaan tahlil la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Sumayyin an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adlu asyri riqab. Siapa yang setiap hari membaca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, yaitu zikir tahlil tauhid, la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali setiap hari, maka pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanah, dan dicatat baginya 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan zikir ini akan menjadi penjaga dari syaitan. Yaumahu, pada hari tersebut. Dzalika, hari tersebut, hatta yumsiya, sampai di sore hari. Wa lam yati ahadun bi afdhala mimma jaa illa rajulun amila aktsara minhu. Dan tidak ada orang yang bisa mendatangkan lebih afdal darinya kecuali seorang yang mengamalkan lebih daripada yang dia lakukan. Ya. Hadis ini tentang keutamaan zikir tauhid la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ya. Kita tahu zikir-zikir Nabi semuanya bermakna. Zikir-zikir Nabi bermakna la ilallah atau la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada zikir Nabi hu enggak ada, ya. Allah juga tidak ada, ya. Yang ada la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Semua zikir bermakna. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah. Tidak Tuhan selain Allah, atau yang panjang seperti ini. Adapun Allah apalagi hu ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu zikir terbaik tentu Nabi akan mencontohkan. Dan kita tahu kaidah khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi, sebaik-baik zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut orang sufi yang zikirnya hu ya. Tidak benar, ya. Taib, faedah dari zikir ini adalah setan akan menjaga. Oleh karenanya ulama mengatakan yang paling afdal dibaca di pagi hari. Sehingga dari sejak habis salat subuh kita baca, kita dijaga oleh setan. Demikian juga dibaca di malam hari, kita baca begitu awal malam, habis salat maghrib kita baca 100 kali, maka jadi penjaga dari syaitan. Ya. Kemudian pahalanya seperti memberikan 10 budak. Kemudian dicatat 100 kebaikan, dihapuskan 100 dosa. Kemudian tidak ada yang bisa lebih afdal daripada dia kecuali yang melakukan seperti dia, atau yang melakukan lebih banyak dari ini. Ada yang mengatakan maksudnya berzikir lebih dari 100 kali, boleh. Atau melakukan amal-amal soleh selain 100 kali. Jadi tidak ada yang datang lebih afdal kecuali yang melakukan lebih banyak dari dia. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan berzikir lebih 100 kali sehingga dapat bonus, atau dia juga berzikir 100 kali dan dia melakukan amalan lain sehingga lebih afdal daripada dia. Ya. Tapi ini di antara dalil tentang hal tersebut. Baik. Hadis berikutnya, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Abdul Malik bin Amr qala hadatsana Umar bin Abi Zaidah an Abi Ishaq an Amr bin Maimun qala man qala asharan kana kaman a'taqa raqabatan min walid Ismail. Siapa yang baca cuma 10 kali la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu 10 kali, maka dia seperti merdekakan seorang budak dari keturunan Ismail. Ini budak yang mahal, tentu bukan budak biasa, tapi budak ini ternyata dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Qala Umar bin Abi Zaidah wa haddatsana Abdullah bin Abi Safar an Sya'bi an Rabi' bin Khuthaim mithlahu. Faqultu li Rabi', ya, aku berkata kepada Rabi' bin Khuthaim, mimman sami'tahu, dari mana kau mendengar hadis ini? Faqala min Amr bin Maimun. Kata Rabi' bin Khuthaim, aku mendengar dari Amr bin Maimun. Fa ataitu Amr bin Maimun, maka aku mendatangi Sya'bi, mendatangi Amr bin Maimun. Faqultu mimman sami'tahu, aku bertanya, dari mana kau mendengar hadis ini? Qala min ibni Abi Layla. Fa ataitu ibnu Abi Layla. Sya'bi mendatangi ibnu Abi Layla, berkata, mimman sami'tahu, dari mana kau mendengar hadis ini? Faqala min Abi Ayyub Al-Ansari yuhaddithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu,
Dia menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waqala Ibrahim bin Yusuf an abihi an Abi Ishaq haddatsani Amr bin Maimun an Abdurrahman bin Abi Laila an Abi Ayyub qaulahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqala Musa haddatsana Wuhaib an Daud an Amir an Abdurrahman bin Abi Laila an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam waqala Ismail an Sya'bi an Rabi qaulahu waqala Adam haddatsana qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Abdul Malik bin Maisarah sami'tu Hilal bin Yasaf an Rabi bin Khuthaim Amr bin Maimun an Ibnu Mas'udin qawlahu wa qala al-A'mash Husainun an Hilalin an Rabi' an Abdullah bin Mas'ud qawlahu wa rawahu Abu Muhammad Al-Hadrami an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dari Abu Ayyub Al-Ansari, sebelumnya tadi hadis yang sebelumnya dari Abu Musa Al-Asy'ari ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abu Bukhari membawakan riwayat lain dari dua sahabat, yaitu dari Abu Ayyub Al-Ansari dan Abu Musa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana kaman a'taqa raqabatan walad Ismail. Siapa yang membaca 10 kali maka seperti memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Qala Abu Abdullah wa sahih qaulu Amr. Yang benar qaulu Amr, perkataan Amr. Qala Al-Hafidz Abu Dzal-Harawi sawabu Amr wa huwa Ibnu Zaid. Baik, hadis ini datang juga dalam riwayat Muslim. Siapa yang baca doa ini 10 kali, kaman a'taqa arba'ata anfus min walid Ismail. Ya. Seperti memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Tapi ini dalil tentang keutamaan kita zikir la ilaha illallah syarika lahu mulku wa lahu kullu syai'in qadir. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa doa ini kapan dibaca? Dibaca zikir ini. Taib ada tadi disebutkan, Ibnu Hajar menyebutkan di pagi hari. Zikir pagi. Ya, zikir pagi. Ya, dibaca 100 kali. Datang juga dalam riwayat dibaca petang hari ya. Maka ada zikir petang ya. Baik, sebentar. Sebagian disebut Ibnu Hajar wa zada wa man qala mithal dzalika hina yumsi ya. Jadi 100 kali juga. 100 kali dibaca boleh 100 kali pagi, 100 kali petang juga boleh. Yang kemudian yang ketiga di antaranya 10 kali ya, setelah sholat fajar ya. Setelah sholat fajar ya. 10 kali. Namun ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Disebutkan oleh Ibnu Hajar karena pada saatnya adalah rawi yang namanya Syahr bin Hausyab. Syahr bin Hausyab dan sebelum disebutkan baca 10 kali sebelum berbicara ya. Sebelum berbicara. Namun hadisnya dhaif ya. Demikian juga ketika masuk pasar ya. Kemudian juga ketika masuk pasar. Itulah la syarika lahu mulku wa syai'in qadir wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu zikirnya. Siapa yang masuk pasar baca la ilaha illallah syarika lahu mulku wa lahu syai'in qadir wa huwa la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namun ini juga hadisnya dhaif. Baik.
Ibnu Hajar berkata, jadi zikir pagi sekali dalam riwayat boleh 10 kali. Sudah dapat pahala juga. 10 kali seperti merdekakan satu budak atau 4 budak. Kalau 100 kali seperti memerdekakan 10 budak. Kalau 10 kali, ya seperti memerdekakan satu budak dari dalam sebagian riwayat 4 budak. Baik. Itu beda antara 10 dan 100 dengan 10 kali. Kemudian kata Ibnu Hajar, boleh dibaca sekaligus, boleh juga dicicil. Artinya tidak boleh 10, 10, 10. Tentu yang terbagus adalah sekaligus, tapi kalau tidak sempat boleh dicicil. Allah Ta'ala bisawab, demikian saja yang saya sampaikan pada kesempatan. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah hari ini kita ada beberapa bab yang kita bahas, mulai dari bab keutamaan doa sebelum salam, setelah salam, lalu tadi ada doa yang disampaikan adalah pada keutamaan di hari Jumat, lalu tentang orang yang zalim terkait dengan apa yang disampaikan pada saat salamnya orang Yahudi, lalu keutamaan mengaminkan, sama yang terakhir fadl tahlil ya Ustaz. Ustaz, ada beberapa pertanyaan, izin ya Ustaz. Silakan. Pertanyaan pertama dari sahabat kita Irita. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang waktu mustajab di hari Jumat. Tadi disampaikan salat seperempat dalam sholat. Apakah pertanyaannya? Apakah hanya sholat Jumat? Bagaimana kami akhwat yang tidak sholat Jumat? Apakah dalam sholat zuhur dan asar masih boleh? Mudah-mudahan, tapi ini kaitannya dengan mudah-mudahan karena pembahasannya ketika Rasulullah juga sholat Jumat ya. Kalau sholat asar tentunya semuanya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Tapi kalau hari Jumat, wanita yang tidak sholat Jumat, kita berharap ketika mereka sholat di duhur, di waktu Jumat, mudah-mudahan juga waktunya di mustajab. Allah alam bisawab. Tapi kalau ba'da asar, ini laki-laki dan perempuan, tidak ada bedanya. Ya. Pertanyaan kedua dari Abu Usama. Ustadz, untuk bab terakhir tadi, bacaannya bagaimana lengkapnya? Apakah ada waktu khusus untuk membacanya agar mendapat fadilah? Tadi kalau nggak salah di malam atau pagi ya, Ustadz? Iya, malam atau pagi cukup la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa hamdu wa la kulli syai'in qadir. 100 kali, 100 kali, kalau enggak 10 10 kali boleh. Kalau enggak dicicil boleh. Dicicil boleh. 100 pagi, 100 malam. Kalau enggak dicicil juga boleh. Kalau enggak 10 10 enggak ada masalah. Adapun setelah salat maghrib atau setelah salat subuh maka hadisnya dhaif, demikian juga zikir masuk pasar juga hadisnya dhaif. Ya. Kita bisa baca kapan saja, nah, tapi paling bagus di pagi hari untuk agar kita terjaga sampai sore. Kita baca juga di malam hari agar terjaga sampai pagi hari. Pertanyaan berikutnya dari yang online langsung, ada dari Abi Yahya. Tafadhol Abi Yahya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Jadi sebetulnya pertanyaannya tadi udah dijawab semua tadi Ya, mengenai hadis. Sebetulnya tadi pertanyaannya sepertinya kayaknya udah terjawab tadi mengenai hadis membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setelah sholat itu Ustaz. Ya. Setelah sholat subuh dan maghrib 10 kali itu. Berarti kita bacanya berapa kali itu Ustaz ya? 100 berarti. Enggak ada. Jadi enggak ada ritual seperti itu. Enggak ada ritual seperti itu. Jadi kita enggak perlu baca di sholat ya sudah seperti zikir-zikir yang lain. Zikir itu hadisnya dhaif ya. Kalau kita membaca setelah sholat zikir bebas, zikir mutlak enggak apa-apa. Membaca kita mau cicil. Saya misalnya mau cicil, saya karena enggak bisa baca 100 kali langsung, saya mau cicil subuh mungkin 20, zuhur boleh aja, tapi paling bagus 100 kali, semakin cepat kita baca semakin baik karena ada penjagaan. Selain kita dapat pahala seperti merdekakan budak, kita juga ada penjagaan. Penjagaan itu baru terpenuhi kalau sudah baca 100 kali. Maka dicicil boleh, tapi semakin cepat selesai semakin baik. Allah alam bisawab. Ya, jazakallah Ustaz. Terus ada lagi Ustaz yang ini Ustaz. Astagfirullah. Berarti kalau
yang ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus la ilaha illallah lahun Itu ni'mah ya walal itu enggak fadl. apa-apa. Itu enggak apa-apa. Itu dibaca Ya, setelah zikir salat. Yang itu. saya maksudnya yang 10 khusus. Oh itu. Nah, itu 10 khusus. Kalau itu ada bacaannya memang kan 3 tahlil kita baca. La ilaha illallah syarika Ya. lahu mulku syai'in qadir la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah lahu ni'mal Lahun fadlu ni'mah walal fadl. mukhlishin lahudin. 3 tahlil. 3 tahlil la ilaha illallah syarika lahu mulku syai'in qadir la ilaha illallah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah mukhlishin lahudin walau karihal Wa kafirun karya kafirun. lahu ni'matul fadlu wa sanul hasan kemudian la ilaha illallah syarikalah mukhlishin lahudin ya. Jadi Lahun 3 mulku walal tahlil hamdu. itu disunahkan. Yang 10 tadi yang tidak disunahkan karena hadisnya dhaif. Oh, Tambahan baik, dari itu. Ustaz. Terima Ya, kasih, Ustaz. Jazakumullah khair. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah. Pertanyaan berikutnya dari Sinta, Ustaz. Ustaz, ini pertanyaan awam bagus sih, Ustaz. Ustaz, kalau pahala jamaah lebih baik, bukanlah berzikir secara berjamaah juga akan lebih tinggi pahalanya. Mohon penjelasannya. Adakah larangan untuk melakukan zikir secara berjamaah? Apa, Ustaz? Datang dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menegur dalam Sunan Ad-Darimi menegur orang yang berzikir rame-rame dengan satu paduan suara. Halilu mi'a, ada seorang memimpin zikir kemudian bertahlil rame-rame la ilaha illallah la ilaha. Ibnu Mas'ud mengingkari hal tersebut. Dan tidak diriwayatkan dari para sahabat bahwasanya zikir mereka berzikir dengan paduan suara ya secara umum. Seandainya mereka berzikir paduan suara selalu seperti itu, maka tentu banyak yang meriwayatkan karena itu suatu fenomena atau suatu pemandangan yang menarik perhatian. Ketika tidak diriwayatkan bahwasanya mereka paduan suara dalam zikir-zikir mereka, maka tidak bisa dikatakan sunnah, tidak bisa dikatakan sunnah ya. Asalnya seorang berzikir sendiri-sendiri, kalau kebetulan ngepasi lagi takbiran kemudian terpaskan suaranya atau misalnya lagi talbiyah ngepasin suaranya itu enggak masalah, bukan kita sengaja. Bukan kita sengaja, tapi duduk bareng-bareng kemudian kita zikir berjamaah, maka ini tidak ada sunnahnya, tidak ada sunnahnya ya. Dalam hadis-hadis semua datang kumpul mereka berzikir, tapi bukan zikir rame-rame, tapi bukan paduan suara. Kita boleh duduk rame-rame baca Quran sendiri. Kita boleh duduk rame-rame kemudian kita berzikir masing-masing, istighfar sendiri-sendiri, boleh. Itu sunnah seperti itu. Tapi bikin paduan suara ini tidak ada. Saya belum dapat dalilnya. Allah alam bisawab. Ya, jazakallah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita Akbar. Jazakallah khair ilmunya, Ustaz. Izin bertanya, bila kami belum hafal tadi doa di bab pertama tadi yang panjang, Ustaz, bolehkah kami membacanya dengan teks? Maksudnya saat berdoa dengan membawa catatan. Boleh, tapi yang jangan pas lagi sholat. Pas lagi. Iya, di antara 3 waktu tadi ya, Ustaz, ya. Artinya setelah boleh salat baca ya, aja jangan kapan pas aja, lagi boleh salat. aja. Boleh aja, kapan-kapan baca saja boleh. Lama-lama hafal sendiri. Iya, Ya. Ustaz. Ya, semoga kita dimudahkan untuk menghafalkan doa tadi ya, Ustaz ya. Ya. Ustaz, pertanyaan dari Bunda Wardi. Assalamualaikum, Ustaz. Doa pada waktu sahur menjelang subuh. Apakah ada dalil kalau doa setiap hari waktu sahur? Waktu sahur, iya, apa namanya? Jadi pertama waktu sahur adalah waktu kata Allah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Dalam ayat yang mustaghfirin bil ashar, mereka istighfar di waktu sahur, menunjukkan ada waktu istimewa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menepati sepertiga malam terakhir di mana Allah turun ke langit dunia, Allah mengatakan hal min mustaghfirin faghfirlah. Adakah dia hambaku yang minta ampun akan aku ampuni? Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Adakah yang minta kepadaku aku akan kabulkan permintaannya? Hal min da'in fa'astajib lahu. Apakah ada yang berdoa aku kabulkan doanya? Maka waktu spesial di sepertiga malam terakhir. Tidak harus didahului dengan sholat. Seorang berdoa kepada Allah meskipun tidak sholat juga boleh. Tidak harus sholat, tapi terbaik itu setelah sholat dulu baru kemudian meminta kepada Allah. Tapi pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Ya, izin Sudah Ustaz. habis. Masih banyak Ustaz sebenarnya. Baik, Ustaz terakhir. 2 ya, Ustaz ya. Ya. Izin tawar. Assalamualaikum, Ustaz dari Dewo. Sebenarnya waktu kita membaca zikir pagi, apakah setelah sholat subuh atau setelah syuruk? Itu yang pertama. Begitu pun waktu zikir boleh membaca setelah sholat subuh karena zikir sobah itu mencakup setelah sholat subuh. As-sobah mencakup setelah adzan subuh. Kita boleh baca setelah adzan subuh. Mau baca setelah syuruk juga boleh. Intinya itu waktu boleh kita baca. Cuma kita baca lebih cepat lebih baik karena itu doa dibaca lebih cepat lebih baik. Kalau waktu Demikian akhir zikir pagi waktu petang adalah waktu masa yaitu setelah sholat asar itu sudah masuk masa. Lebih tepat lagi, lebih bagus lagi ketika menjelang terbenam matahari. Dan ada sebagian doa yang kita baca setelah malam.
Seperti ada lafal aku minta kepada engkau di malam hari ini. Boleh ya. Di malam hari ini dibaca waktu malam. Tapi paling bagus menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Kalau sudah waktu azan maghrib zikir belum tuntas, apakah boleh? Ya, boleh, nggak ada masalah. Kita boleh habis maghrib boleh baca. Tapi demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah hari ini cukup banyak yang kita dapatkan pada kajian kali ini. Sebagai rangkuman ada beberapa yang kita kami izin untuk sampaikan. Oke. Dari kajian kali ini ada paling tidak ada beberapa bahasan yang disampaikan. Yang pertama bab doa sebelum salam. Dalam hal ini adalah disampaikan oleh Ustadz doanya yang tadi ada dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim 2719. Tadi ada kurang lebih 12 poin yang disampaikan tentang model-model dosa, yaitu tentang dosa atau kesalahan, kebodohan, sikap berlebihan dalam urusan, ketidaksengajaan, kesengajaan, candaan yang berlebihan, keseriusan, apa yang sudah dilakukan dalam diam, apa yang dilakukan dalam terang-terangan, dan dosa yang lebih tahu Allah daripada kita sendiri, dan itu dari kalimat Rasulullah adalah semua ini ada pada diriku. Lalu pada kondisinya dalam riwayatnya ada kemungkinan besar ini muncul pada saat ada kesalahan pada Nabi. Tapi yang harus kita ingat bahwa ada para Nabi itu maksum. Bisa jadi dalam konteksnya melakukan dosa-dosa kecil, tapi dalam konsepnya beliau, para Nabi juga dilindungi dari dosa-dosa besar. Lalu doa di hari Jumat tadi ada beberapa keutamaan, seperti waktu dilakukan pada saat waktu sedang sholat dan pada saat waktu asar menjelang maghrib. Lalu ada bab tentang perkataan orang Yahudi yang disampaikan dalam doa mereka terhadap kita, yaitu adalah orang zalim, dan jawaban kita terhadap orang Yahudi. Dalam hal ini diambil dari hadis riwayat Muslim, yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, sekelompok orang Yahudi minta izin untuk bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, kematian bagimu. Dan Aisyah menjawab dengan jawaban yang tadi, dan disampaikan pada saat satu riwayat bahkan lebih tegas jawabannya. Rasulullah mengingatkan Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Lalu Aisyah berkata, tidakkah Anda mendengar ucapan mereka? Beliau menjawab, ya aku mendengar dan aku sudah menjawab. Ini mengingatkan kita untuk tetap berlemah lembut dalam hal ini. Lalu bab tentang keaminan, mengaminkan ada beberapa keutamaan di situ. Dan yang terakhir tentang bab fadlu tahlil, yang siapa membaca tadi untuk zikir tahlilnya 100 kali zikir tahlil akan beberapa keutamaan dan fadilah, dan afdolnya dibaca pada saat pagi ataupun menjelang malam. Demikian yang bisa disampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Secara pribadi saya mohon maaf karena kondisi suara jadi tidak sebaik. Untuk sahabat semua yang ingin berkontribusi dalam dakwah, kajian ukhuwah pediatrik dapat disalurkan melalui Bank Syariah BSI, Bank Syariah Indonesia, dengan rekening yang tercantum di depan. Adapun rekaman kajian ukhuwah pediatrik dapat disimak kembali melalui YouTube channel, yaitu youtube.com/ukhuwah pediatrik. Adapun yang ingin bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp ujian ukhuwah pediatri di bit.ly kajian UP2. Demikian yang bisa disampaikan. Semua yang benar datangnya dari Allah, dan kita terima wasilahnya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Adapun yang kurang, kesalahan dan segala kekurangan adalah murni ketidaksempurnaan kami, mohon dimaafkan. Dan semoga kami didoakan agar bisa memperbaiki diri dan bisa memberikan kemanfaatan lebih jauh. Kita tutup dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام